Capsek tampar siswa karena merokok. Baru-baru ini memang lagi viral, ada kepala sekolah yang menampar siswa karena merokok. Oke, kenapa sih ini bisa terjadi? Ya, sebelum gua ngomong terlalu jauh tentang ini, kenapa semua ini terjadi, gua akan breakdown dulu ke masa lalu. Oke, SD gue lulus sekitar kurang lebih 2004, ya. Jadi waktu gue SD waktu itu bukan cuma merokok, itu kalau merokok itu pelanggaran berat. Ya, ada teman gua, ya. Ini ada taman di depan sekolah, kan biasanya ada taman tuh, udah dicat segala macam, udah bagus. Kalau ada yang melompat, ya, kita kan suka kejar-kejaran tuh di lapangan, kan lumayan luas tuh, bisa main bola segala macam. Nah, kalau ada siswi yang lompat di situ, pasti ditarik ininya, ditarik gitu. Waktu itu gue masih ingat, ya, ada siswi cewek, ya, lompat juga di situ, terus ditarik di sini, ditarik sama gurunya ke atas, langsung gitu. Sekejam itu, zaman dulu ya. Tapi apakah ada orang tua yang nuntut? Nggak ada. Dan siswi juga takut dan nggak berani. Ya, macam-macam. Ada yang main karet. Kan biasanya karet-karet bekas, inilah, kalau ke pasar kan ada tuh karet-karet kayak gitu. Itu kita mainin. Ya, ada jual beli di situ pakai uang, ya, beli 200, 500 perak. Zaman dulu itu dapat banyak banget, ya. Jadi itu yang sebagai bentuk permainan, ya, di sekolah itu. Kenapa sih dulu mainnya begitu ya? Karena zaman dulu nggak ada AI, nggak ada permainan yang ini. Memang ekstrakurikulernya, mungkin waktu selesai belajar itu memang nggak ada kegiatan lain selain itu. Namanya juga anak-anak gitu ya. Dan itu kalau ketahuan karetnya ditarik begini di telinganya atau di matanya atau apa, pokoknya di telinga kalau nggak salah, aduh, di pipi, ditarik karetnya, gitu, dipukul pakai penggaris, pakai penghapus, dilempar pakai kapur, dilempar juga kalau ngantuk segala macam. Kalau siswa-siswi ini berisik biasa. Terus kalau kita gebrak-gebrak meja, ngeband gitu kan biasa lah ya. Sampai gua masuk SMP MTS itu masih ada. Nah, itu separah itu zaman dulu. Dan rata-rata ya seperti itu. Dan ada juga, nah ini lari ke MTS aja ya, ke MTS atau setingkat SMP. Jadi ada juga dulu guru gua tuh adem, orangnya tuh santuy orangnya. Tapi kalau marah itu fatal. Fatal banget. Gue punya teman namanya M. Zaini, ya. Nggak tahu kalau dia masih hidup nonton video ini, mungkin lucu ya. Ada M. Zaini, dia tuh apa ya, parah banget ya. Pokoknya juara 1 ya, karena nggak tahu juara 1 karena mungkin ada guru di situ, ada bibinya yang jadi guru di situ, makanya dia juara 1. Pun nggak pinter-pinter amat menurut gue. Terus itu ya inilah, dipanggil lah dia tuh, M. Zaini ini dipanggil, sini nak, sini, dilus-lus tuh mukanya. Dan guru yang seperti ini banyak, kayak killer gitu lah ya, dilus-lus tuh, ganteng banget kamu nak, ganteng, gitu, langsung dipukul itu, kepalanya dipukul sampai ya bikin kaget sih. Tapi karena anaknya ini bandel banget, biasa aja gitu, nggak ngefek tapi kayak begitu-gitu. Nah, ini pentingnya pendidikan gitu sebenarnya. Hal-hal dengan cara-cara seperti itu, ya, namper kayak capsek itu, namper segala macam itu nggak bikin anak jadi jerah, nggak bikin anak jadi berubah, enggak. Menurut gue sih, kalau pendisiplinan yang dilakukan Deddy Mulyadi, gue setuju. Pendisiplinan ya, berbaris lah, jam 8 sudah harus tidur. Ini pendisiplinan, gue setuju sih kalau itu, ya. Karena gini, anak-anak ini seperti itu karena apa ya, nalarnya rendah gitu. Karena nggak dilatih untuk berpikir. Coba dari SD sampai SMA, bahkan sampai kuliah, kita diajarkan menghafal. Nah, ini yang menjadi penting gitu ya. Kenapa belajarnya selalu kayak gitu? Ya, gue merasa, ya, sampai sekarang gue masih hafal 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2. Itu setiap hari. Setiap hari sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Setiap hari, mungkin nggak tahu di SD sekarang masih ada nggak perkalian itu. Bagus sebenarnya, supaya menghafal. Tapi apakah dengan menghafal rumus segala macam itu akan membuat kita bisa menjadi orang hebat, bikin roket, bikin enggak? Apalagi sekarang udah ada GPT, udah canggih banget. Bukan itu sebenarnya. Ini kita bicara pendidikan nanti lebih mengerucut. Kembali ke kasus ini ya. Ya, kenapa
Zaman dulu itu nggak ada yang melapor ya. Ya, merasa senang orang tua yang anaknya dipukul sama guru itu merasa merasa senang gitu karena memang anaknya bandel banget ya. Di rumah juga sama dipukul juga. Nah, sekarang kan nggak bisa. Kita punya anak dipukul, ya kalau anaknya kenapa-napa kan kita dilaporin polisi juga. Nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ada sistem ya. Sistemnya sudah ada, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ketika mungkin banyak kejadian-kejadian yang aniaya, anak dianiaya segala macam, makanya dibuatlah sebuah sistem, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, makanya sekarang nggak bisa main-main ya. Guru-guru nih, kalau misalnya ngata-ngatain secara verbal atau apa, ya fisik, misalnya, sini lo, sini. Gitu. Misalnya gurunya begitu kan. Kalau zaman dulu, zaman gua, waktu SD itu lulus 2004, MTS SMP 2007, SMA 2010. Itu aman-aman aja. Di 2010 gue madrasah aliyah ada di situ. Nah, itu aman-aman aja. Jadi gurunya itu mukul pakai penggaris, pakai apa, sampai gempor, sampai kejam pokoknya zaman-zaman gua tuh. 2010 ya. Ya mungkin nggak tahu undang-undangnya udah ada. Gua nggak bisa bicara hukum di sini karena gua bukan pakarnya ya. Apakah aturan sistem itu sudah ada apa enggak? Apa enggak gitu. Nah, jadi ketika sistemnya sudah ada ya nggak bisa sekarang mau aniaya kayak gitu nggak bisa. Makanya guru-gurunya udah kayak apa gitu di sekolah ya, diperlakukan sama muridnya udah nggak punya wibawa. Makanya guru ini sekarang bukan berwibawa seperti zaman dulu ya. Guru ini seperti profesi sekarang ya kan. Naikin gaji guru ya kan. Betapa banyak dulu itu guru-guru itu ya, mereka punya kebun, punya usaha, punya itu. Dia nggak nyari duit sebagai guru dulu. Dia cuma ngajar aja, ngajar ngaji, ngajar ini. Nggak ada. Sekarang kan ya banyak kan yang berdemo guru-guru. Naikin gaji kan gitu. Nah, jadi belum sejahtera. Makanya ya seperti itu. Jadi agak susah. Ya gimana coba dunia pendidikan saat ini kan. Jadi kita terlalu banyak pelajaran juga. Oke, terlalu banyak pelajaran dan kita bingung mau belajar apa. Nah, kalau zaman sekarang yang gue tahu sih, setelah gue dewasa ya, gue pengen belajar apa gitu. Jadi kita harus cari tahu sendiri gitu. Pengen belajar apa gitu. Kalau zaman dulu nggak dicekokin aja, udah ada kurikulumnya kan. Udah belajar ini. Padahal kita nggak tahu nih murid ini bakatnya apa, skillnya apa gitu. Kita pernah nggak kita mikir seperti itu. Ya mentang gue nih nggak bisa matematik, goblok gitu. Dikira goblok gitu. Enggak gitu juga. Kan ada keahlian lain gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke kenapa orang jadi perokok. Nah, yang pertama itu pengaruh lingkungan ya. Keluarga contohnya. Kalau ayahnya merokok, ya kemungkinan besar anaknya akan jadi perokok. Kenapa? Karena lingkungannya seperti itu. Dia setiap hari, bahkan dari bayi ya, dia ngeliat bapaknya apa itu, merokok. Ya mungkin anak gue sekarang dia ngeliat gue syuting, ngeliat gue jadi pebisnis, pengusaha misalnya, ke kantor dia ikut segala macam. Ngapain sih? Ngapain? Mungkin one day dia akan kepengen gitu, seperti ayahnya gitu. Kenapa? Karena satu, gue nggak perokok. Nggak mungkin anak gue jadi perokok. Tapi pertanyaannya, apakah lu pernah ngerokok? Gue pernah ngerokok. Udahlah, pernah. Cuman sebatas kepo gue. Pengen ngerokok. Kenapa? Kakek gue perokok, bokap gue nggak merokok ya. Tapi teman-teman gue merokok. Apakah gue jadi perokok? No, enggak jadi perokok. Jadi bekas-bekas orang tuh di halaman rumah tuh gue ambil, gue pungut, gue bakar. Terus ada bekas kelapa tuh, bekas jagung ya. Ada jagung itu kan ada bulu-bulunya tuh. Gue pakai bulu jagungnya itu digiling-giling gitu, dibakar, dirokok. Bahkan kayu yang dibakar tuh gue rokok gitu. Gue pakai buat rokok. Apakah gue menikmatinya? Tidak. Gue bukan sensasi, apa sih namanya tuh, gue pengen ngerasain aja gimana sih, buat lucu-lucuan aja gitu ya. Kakek gue tuh petani tembakau dulunya, jadi itu ada caranya tadi, giles-giles rokoknya, tapi nggak ada nikotin segala macam ya, nggak ada itu ya. Itu pengaruh keluarga, pengaruh temen. Tapi gue nggak jadi perokok, nggak tahu kenapa ya. Mungkin beda-beda anak kali ya. Teman-teman gue peminum, gue nggak jadi peminum ya. Gue nggak doyan. Terus yang bikin orang jadi perokok apa? Tekanan psikologis, stres ya. Mungkin ada yang kayak gitu. Teman gue ada ya, tuh, sampai pokoknya sebungkus apa 2 bungkus gitu rokoknya, banyak begitu, diikat terus dibakar.
Ya mungkin stres kali sama pekerjaannya, bisa jadi stres psikologis. Karena kenapa orang bisa ini bisa stres ya, karena dia tidak tahu manajemen stres. Manajemen apa ya istilahnya itu ya, manajemen waktu, manajemen tentang otaknya ini dia nggak bisa. Gimana cara menyikapi stres dalam pekerjaan, stres dalam berpikir, stres dalam hidup, dia nggak ngerti ya. Dia nggak ngerti itu, makanya dia pelampiasannya nikotin. Nah, yang bikin orang jadi kecanduan itu yang gue pengen omongin, yaitu nikotin. Nikotin inilah yang bikin kecanduan karena ada dopaminnya. Ya, dopamin itu apa ya? Orang kecanduan. Ya, begitu dia merasa enak, ya, merasa enak dan dia pengen coba lagi gitu. Sama kayak pencuri motor berhasil, ada dopamin di situ. Kalau gue nyolong dengan pola seperti ini, maka gue akan berhasil. Sama seperti itu. Nah, contohnya, lu kalau nggak ngerokok nggak keren gitu. Gue juga pernah dibilang banci. Ah, lu nggak gentleman, nggak keren, lu nggak ngerokok. Waktu itu nggak ada argumen ya untuk bisa seperti itu ya. Gue nggak, kalau sekarang argumen gue apa ya? Lu nggak keren kalau lu masih kerja sama orang, udah itu doang. Lu kalau udah jadi pengusaha, lu baru keren, ya kan? Iya emang kan. Lu kalau masih minta duit sama emak lu nggak keren. Nah itu. Tapi rokok itu lu beli pakai duit dari emak lu gitu kan. Sama seperti kasus dari siswa yang ditampar ini. Daripada beli rokok buat gaya-gayaan ya, buat ya hilangin dopamin, ya mungkin stres kali belajar. Karena dunia pendidikan kita banyak sekali pelajarannya, matematika. Dunia pendidikan kita banyak sekali ya mata pelajarannya gitu ya. Ini menjadi PR kita semua ya. Jadi nikotin itu. Oke, jadi gini. Bagaimana cara menyelesaikan ya perokok ini? Sebenarnya di sini apa ya, sangat kompleks ya. Anak-anak, kita lebih spesifik lagi ke anak-anak lah. Kenapa sih anak-anak merokok? Satu sudah gua jelasin, jabarin ya, karena mungkin faktor lingkungan, ayahnya mungkin yang merokok, atau stres di lingkungan, misalnya dia belajar kebanyakan PR lah, susah belajarnya segala macamnya. Kenapa kita nggak ajak siswi ini berpikir gitu, kenapa kamu merokok ya? Pasti akan ada alasan-alasan tertentu, enak begini-begini, gue stres lah segala macam. Kenapa bisa stres? Nah, harus didalemin, harus ada kenapa, why. Oh mungkin pelajarannya gue nggak suka, ini gurunya terlalu galak nih. Oke, ya. Mungkin anak ini bakatnya apa? Ya kita harus cari tahu, sebagai orang tua, sebagai guru itu juga harus mencari tahu bakat ini anak apa, biar disalurkan, ya kan? Sama seperti ya berdemo segala macam itu, tawuran segala macam. Nah itu kan banyak yang belum tersalurkan, ya. Energi itu banyak tidak tersalurkan. Gue juga sama. Kalau gue tuh energinya belum habis, pusing gue tuh. Makanya gue harus cari pekerjaan yang banyak gitu. Gue harus ngerjain aktivitas yang lebih banyak lagi supaya energi gue tuh habis. Sorry, gue sampai jam 2, jam 3 pagi, mata gue masih melek. Ya, makanya tuh gue tidur pagi ya, itu lanjut. Ya, bangun sebentar ya tidur lagi. Kenapa? Itulah cara salah satunya untuk gue bisa kasih asupan tidur gue gitu. Oke, seperti itu. Jadi kita harus merangsang. Kalau anak-anak SMA, SMP ini sebenarnya udah bisa diajak mikir ya, untuk pelan-pelan lah ya, untuk berpikir kenapa sih harus merokok gitu, kenapa harus belajar, kenapa harus ini, kenapa harus itu. Dan nanti kalau mama papanya udah meninggal, lu bisa hidup apa enggak? Kita harus merangsang anak-anak kita, siswa-siswi kita untuk bisa berpikir sebenarnya, bukan hanya menghafal, bukan hanya nurut gitu. Zaman gue sekolah dulu, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, itu diajarin nurut. Apa sih produk yang kita mau ini sebenarnya apa? Mau jadi apa ini anak kalau nurut, cuma nurut doang gitu, nggak berpikir. Ini yang gue pengen sebenarnya. Jadi jam 7 masuk, teng keluar gitu. Itu apa ya? Iya memang ya, kalau kita mau produk ini jadi penurut, misalnya keluar dia harus kerja di perusahaan, nurut juga di situ. Iya, selamanya susah sih majunya kalau kayak gitu. Gue pengennya gini, kenapa nggak kita cetak pemikir-pemikir gitu, yang kayak gimana caranya bikin
roket, gimana caranya bikin film, gimana caranya bikin kacamata, gimana caranya bikin mikrofon, gimana caranya bikin baju, gimana caranya bikin warna rambut segala macam. Kenapa nggak kita arahkan SDM ini untuk menjadi pembuat, pencipta gitu, pemikir-pemikir, ya kan? Iya boleh lah kayak gitu. Dan mungkin mungkin banyak sekali kepentingan di sini dari zaman Rockefeller Foundation zaman dulu, ya kan, yang mencetak, yang membuat sebuah sistem ini, ya kan. Jadi anak-anak yang penurut-penurut yang ditakut-takutin zaman dulu, zaman SD gue sampai sekarang gitu. Jadi apa? Jadi takut bicara. Misalnya di sebuah forum disuruh ngomong, dia nggak berani. Nggak berani. Itu yang gue hadepin. Zaman dulu memang disuruh maju ke depan aja. Mesem-mesem. Ayo nyanyi. Balonku ada 5. Suaranya jelek. Misalnya. Langsung nggak berani. Jadi pembunuhan karakter di situ. Nah. Wah, kacau memang. Jadi, ya, susah sih ya. Makanya kenapa anak-anak yang diperkosa, santri kalau salah ya, diperkosa 15 santri kalau salah, berapa itu yang diperkosa sama kiai, dia diam-diam aja, nggak berani speak up lah, nggak berani itu. Karena anak-anak kita diajarkan untuk nurut, ya, nurut, bukan mikir gitu, ya. Gue salut banget sama Deddy Corbuzier, ya. Cara ngajarin anak itu luar biasa. Jadi waktu itu kalau nggak salah gini ya, pokoknya dikasih sadar ke Aska gitu ya, ke anaknya, kalau mama papa nggak ada misalnya, waktu kan beliau kan waktu itu kena COVID ya katanya, gimana cara kamu mendevelop perusahaan, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Yang keluar dari mulut Aska ini apa? Gimana cara gue kasih makan, pokoknya SDM atau staff-staffnya lah kayak di situ yang banyak gitu, karena banyak banget kan perusahaannya Om Deddy kan. Nah, jadi menurut gue berhasil gitu. Orang tua yang kayak begitu yang kita harapkan. Nah, gue juga sebagai orang tua, gue belajar juga sebenarnya. Gimana caranya anak-anak gue tuh bisa jadi pemikir gitu, mikir ke depannya, kepo gitu. Suatu hari ya anak gue bisa ngomong misalnya, "Pak, itu papa kenapa kayak gitu?" gitu misalnya. Gue pengen kayak gitu. Anak-anak itu bisa bertanya, "Kenapa? Kenapa?" Jadi nggak diajarin anak itu nunduk atau apa. Diem, harus kiri, kanan, lompat. Enggak, ya kan? Kenapa harus mikir anak-anak itu misalnya? Kenapa kita harus sarapan pagi gitu? Nah, kalau anak udah pintar kayak gitu, enak sekali ya. Ayah, kenapa kita harus tidur jam 8 malam ya? Nah, baru kita jelasin. Jadi supaya anak-anak ini mikir kenapa. Pada intinya bisa mikir aja udah. Ya. Jadi solusi namper apa segala macam untuk zaman sekarang kayaknya udah nggak relevan ya. Kayak gitu. Udah nggak relevan. Itu mungkin kalau industri film nggak apa-apa. Cuman apa output dari film itu, ya kan? Ya, industri film yang nampar-nampar sinetron nggak jelas itu mungkin, ya tergantung industri ini mau dibawa kemana gitu. Mau dibikin tampilan kayak gitu-gitu terus, SDM Indonesia rendah terus, dibilang SDM rendah nggak mau. Suruh belajar nggak mau, ya kan? Ya itulah. Kan Bill Gates yang punya Microsoft juga udah bilang, ya kan, pernah dikecam kan dia. Pokoknya ada statement dia, pokoknya kalau nggak salah tertoksik di dunia lah kayak gitu. Akhirnya bener itu. Diserang dong, ya si Microsoft Bill Gates ini. Tuh kan bener, sudah saya buktikan kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang kita udah dibilang bodoh juga nggak terima gitu ya. Ya kalau memang kita dibilang bodoh gitu, ya buktiin dong kita nggak bodoh gitu. Ya. Kalau memang kita pinter ya kenapa YouTube, TikTok semuanya itu, TikTok dari Cina, YouTube dari Amerika. Kemudian humanoid, robot-robot, mobil robot, mobil listrik yang bisa jalan sendiri itu dari Cina, dari Amerika. Kenapa kita nggak bisa bikin gitu? Ya kan? Iya, bener kan? Padahal mereka semua itu manusia yang makan nasi, makan daging, makan segala macam sama seperti manusia. Tapi ada pemikiran-pemikiran yang kita nggak tahu. Makanya mereka hebat gitu. Itu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat silahkan sebarluaskan. Sampai jumpa di video berikutnya.